Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita dapat bertemu kembali untuk melaksanakan rutinan-rutinan majelis. Dan pada siang hari ini kita mengaji kembali kitab Risalah Ahlus Sunnah. Dan niki ketepaan bape rodok medeni, bape fi dzikri ammaratik tiro bisaah, jelasaken tondo-tondo celake cedeke kiamat. Meskipun seram, tetapi tetap wajib untuk kita perdalam, sebab kiamat niku suatu yang pasti. Bahkan kita pun dituntut untuk mengimani. Sehingga kiamat ada yang kiamat kubro, ada yang kiamat sugro. Termasuk juga kiamat, yakni kematian. Bahwa suatu kematian itu termasuk kiamat, tetapi yang sugro. Dan kedua-duanya ini adalah hal yang paling pasti. Banyak hal yang tidak pasti tapi kita perjuangkan. Rabi. Rabi. Koyok teror wis siap, calon wis siap, lah kok kasih. Kok karo sing liya. Nyalon-nyalon lintune, koyok wis pasti, ternyata gak jadi. Maka banyak hal yang pasti malah tidak kita siapkan, tetapi hal yang tidak pasti malah terburu-buru untuk kita siapkan. Sehingga dulu ada seorang ulama ditanya oleh seorang raja, beritahu saya sesuatu yang pasti. Kata ulama tadi, sudahlah, sampai tidak siap mengetahuinya. Karena rajanya memaksa, maka oleh ulama tadi disebut begini. Pas ketika perbincangan itu datang anaknya raja yang masih kecil, masih lucu. Dibilang begini oleh ulama tadi, raja, kelak anakmu itu akan mati. Raja marah betul. Kurang ajar kamu. Anak saya masa mau bilang akan mati. Wong ini masih kecil kok. Kata ulama, loh, mati itu hal yang pasti. Tidak memandang entah dia masih kecil atau sudah besar. Juga dulu ada seorang raja yang bermimpi. Ada seorang raja yang bermimpi gigi untune protol. Untune protol. Lajeng madosi penafsir mimpi dan kemudian ditanya, saya ini mimpi gigi saya banyak yang apa? Copot, lepas. Apa artinya? Para penafsir mimpi sepakat mengatakan itu artinya raja bahwa saudara-saudara jenengan akan banyak yang meninggal. Kurang ajar kamu, bunuh satu penafsir. Penafsir kedua datang, apa artinya mimpi ini? Itu artinya akan banyak saudara panjenengan yang meninggal. Wah, kurang ajar, bunuh lagi, bunuh lagi, bunuh lagi, sampai ada penafsir mimpi yang terakhir. Apa arti dari mimpi saya? Kata penafsir yang terakhir, anu raja, itu artinya umur jenengan akan lebih panjang daripada saudara-saudara jenengan yang lain. Jadi kan gak ngapusi. Cuma umurnya dulure sampai kapan itu gak diomong no. Padahal wis cida. Maka sesungguhnya kematian itu hal yang paling pasti, dan juga termasuk kiamat itu hal yang paling pasti. Sehingga hari ini kita belajar tanda-tanda dekatnya kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Hasyim dawuh dalam Risalah Ahlus Sunnah, wa hiya katsiratun minha adamul musa'idi wal muawini 'alad din wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Rawahu Tirmidzi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Termasuk tanda kiamat yaitu tidak adanya orang yang menolong dan membantu atas agama. Nabi dawuh, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan tiba pada umat manusia sebuah zaman, as-sabiru 'ala dinih kal qabidi 'alal jamri. Siapa orang yang sabar memegang agamanya, laksana orang yang memegang bara api. Artinya nopo? Wangel.
Sehingga semakin wolak-walik zaman, tiyang niku terus kok dijak ngugemi agama estu-estu. Niku koyo welut. Dijak rene malah rono. Dijak rono malah rene. Kumpulan yang bulat kok. Iya kan? Iya. Termasuk yang sulit itu adalah menerima syariat. Bahwa kadang Gusti Allah niku uniknya melarang sesuatu tanpa alasan. Nah, makin jenengan pasti pernah ditanya, duko kali anak duko kali ponaan nih, kenapa sih babi itu haram? Kita nih kenapa jelas nih? Wadah-wadah alasan, wanu babi itu gak ada gulu nih, kayaknya disembelih mulane haram. Boleh alasan meneh, babi itu lendok senengane neng lumpur-lumpur mulane haram. Wadah alasan malih. Lendok babi iku ono cacing pitane mulane haram. Apakah karena itu haram? Ternyata mboten. Haramnya babi, haramnya khamr, haramnya anjing dan yang lain-lain itu murni karena Allah mengharamkan. Adanya ternyata babi itu ada cacing pitanya. Ternyata babi itu membawa penyakit, itu namanya hikmah. Haramnya niku murni karena taat budi. Haramnya itu murni karena Allah menetapkan itu haram. Lantas apakah ketika babi itu tidak ada cacing pitanya lantas jadi halal? Kan boten. Maka banyak urusan agama niki yang sifatnya taat budi. Adapun alasan-alasan itu sifatnya adalah hikmah, yang mana tanpa alasan itu pun sebenarnya pun sudah haram. Terlebih saat niki para bapak, para ibu, termasuk as-sabiru ala dinih kal-qabid alal jamri itu termasuk gaya hidup. Bagaimana hari ini misal kiai kula nate dawuhaken walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah niku kiai kula nate suwiji kesempatan dawuh millah iku Jong. Millah iku gak mek agama, tapi gaya hidup. Bahwa Nasrani Yahudi ini kulek ngejak kita melebet Nasrani Yahudi jelas angel. Misal Cak Rozak, Cak melok lah ya, gak. Melu dah. Tapi lek dijake, ayo mendem ah. Kalau minggu ini, ya wes paling mek disotot. Ayo budal, gitu. Pas mendem ketemu tuh cewek ayu, gitu. Cewek ayu, golek lanangan, gak pingin dah. Ya wes, gak apa-apa wes. Jadi dewe kan barangnya. Lah, sengatan-ngatan niki, lek dijak mlebet agama ini barang turun kita niki. Tapi lek dijak niru gayane, dijak mendeme, dijak zinone, dijak napa maneh judine. Kita niki purun. Nah, secara perlahan memang kita tidak terkonversi menjadi agama lain, tapi gaya nih kita nih gitu. Niku pun mirip. Mula ngejak tiang Islam melebet agama liya niku abot. Tapi lek secara perlahan-lahan ngejak melebet ten gaya hidupe niku kadose kok langkung gampang, dan ini hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana hari ini misalnya tren fashion di pondok itu santri putri tidak boleh pakai baju yang tidak menutupi area pantat setara seperti itu. Lah saat ini kadang mau lari kudungan, kelambinan itu crop, bahasa air itu crop top terus. Dan terus kelambinan kecilin gitu nih, gantung sampai pinggang. Lah lek ngoten ngeten terus kata udele masalahnya. Gak ngerti dewe barang. Lah terus sing delok niku iki musibah ta rezeki ngoten lho. Ngoten niku sing bahaya. Termasuk gaya kerudungan. Siyen ten mualimat niku, mualimat kerudungan atas jadul ngoten niku. Lek mualimat. Terus ten pondok kerudung niku wonten standarte minimal menutupi area. Lah sakniki wonten kerudung model-model sing renor. Mula dari segi fashion, dari segi gaya berpakaian, dari segi gaya bergaul, kita ini memang tidak diminta untuk
masuk ke agama Nasrani dan Yahudi, tetapi secara perlahan gaya hidup kita ini dijak meriku. Termasuk ugi asabiru ala dinihi kal qabid alal jamri, termasuk sabare oleh ngaji. Lek ngertos perjuangane tiang-tiang rumiyin budal mondok niku ya Allah, wonten sing ngontel. Ha niki kula beto Cak Rozak niki tahu budal mondok ngontel kok Lumajang sampai Teguyon. Sebab tak duwe-duwe. Disuka karena terpaksa. Lah. Wonten malih tiyang mondok Sien bapake ngontel 20 kilo gawane beras damel anake. Lah kok pas sampai pondok anake gak jamaah malah turu. Dijugawe kali bapake, walah nene rezeki kula ya kok serot wingi-wingi iki. Sampeyan gak tahu jamaah. Sebegitu berjuangnya orang dulu untuk bisa mencari ilmu. Tapi hari ini kadose kok belajar di pondok itu pengen sing cepet-cepet mawon. Pengen sing instan-instan mawon. Padahal as-sabiru ala dini. Nah, mungkin kalau konteks hari ini as-sabiru ala ta'allum ini memang betul-betul dibutuhkan. Lajeng tanda-tanda yang lain, wa minha yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah wal Hakim fil Mustadrak an Anas radhiyallahu anhu aidan. Termasuk tanda-tanda kiamat niku akhir zaman kathah ubadun juhalun. Tiyang sing ahli ibadah tapi mboten gadah ilmu, sekali ne wonten qurra'un fasaqatun. Sekali wonten sing gadah ilmu tapi fasik. Nah iki dados pertama kula bahas qurra piye. Qurra niku sanes ahli qiraah. Qurra niku tiyang sing seneng maca kitabipun Gusti Allah dalam arti menggali hukum. Misal wonten ten hadis ya ummul umam aqra'uhum bi kitabillah. Sing paling pantes mengimami seorang umat itu aqra'uhum, wong sing paling apik macane. Lah paling apik maca niku sanes tahsinnya, bukan tilawahnya, tetapi siapa yang paling faqih, siapa yang paling ahli fikihnya. Karena aqra niku artine maos niku kemudian difahami, faham niku akhirnya dados ngertos hukum. Kadang kula sinten Jogja niku kathah lare-lare seumuran kula rebutan dados imam. Modalnya napa? Modal aku wis belajar tahsin, aku wis belajar tajwid, tak ngimami ya daripada diimami wong liya. Padahal bukan masalah itu. Aqra'uhum niku ngertos syarat sae salat napa mboten. Ngertos mubtilat, ngertos wajibe, ngertos sunahe napa mboten. Niku masalah aqra. Lah termasuk zaman akhir niku kathah obadun juhalun. Seneng napa? Seneng ibadah nanging mboten ngilmu. Nomor kali sekali ngilmu tapi fasik. Contohipun wonten cariyos yen ada setan ngetes wong loro, sijine seneng salat wengi tapi mboten gadah ilmu. Sehingga suatu malam setan mendatangi dan gudo damel suara. Hambaku, wis cukup olehmu ibadah. Mulai saiki kowe tak pasti namal bu surgaku. Akhirnya sing ibadah niki sawana. Alhamdulillah ya Allah, kula pun dados waline jenengan. Alhamdulillah. Sejak malam itu sampai kemudian hari pun mboten purun salat malih. Karena bagi dia aku wis dadi wali. Termasuk sinten Jombang niku wonten asone Nabi Jari. Sebabnya napa? Pasti lem kalih rencane diwacane Yasin. Yasin wal Quran terus rumaos. Ya Allah, aku iki mimpi diwehi wahyu Quran ya. Terus aku iki dadi nabi saiki. Lah, anehnya lagi pengikutnya kata, Pak. Terus kadang nggih kula bingung. Kok sing ngaku-ngaku nabi niku kadang nggih wonten pengikut. Termasuk nah niki sing Suryani niku. Ya ngertos ge. Makoli. Niku pripun nggih?
Niku lek ngarani mungguh kula lho nggih. Niku jahalatul mutasawwifah. Tapi nggih boten sufi sakjane. Cuma niku pun kebablasan. Termasuk qurra'un fasaqah, sekali ini wonten sing alim ning fasik. Lah fasik niku napa? Fasik itu orang yang tahu hukum tapi melakukan sebaliknya. Sakjane ngerti gosip iku gak oleh. Tapi kok rasane gak gosip niku Jumatane boten lengkap terus ya lari-lari iki. Nah malah tetep bireng sing pados sing sandal eger. Kok ono eger lah. Itu kok zaman sing pun dereng wonten nggih. Napa zaman sih? Lili. Apa Lili. Swalu. Jape niku lical-lical. Swalu. Lah wong bapak kula niku nggih payu nggih sandal. Mun boten tulisane padahal sing kiri za, sing kanan ki. Itu lho cek payu. Tabarukan ya. Tabarukan berselang-lang iki tabarukan. Lah. Tapi niku guyon mawon, tapi fasik niku artosipun tiyang sing ngertos hukum tapi malah ngelakoni suatu. Jadi ngertos hukum zina niku haram, tapi kok pada dilakoni niku hukume tiyang fasik. Jadi ngertos hukume nyolong niku boten sae, tapi kok pada dilakoni niku hukume tiyang fasik. Ngertos hukum tapi ngelakoni suwali. Mula akhirnya wonten, tapi lek mending sing pundi? Mending sing tiang alim daripada tiang sergap ngibadah tapi mboten gak ada ilmu. Sebab lek tiang ibadah niki pertama wau akhirnya terbujuk dan tidak mau sholat lagi. Wonten tiang alim fasik pas ngibadah digudo setan. Menungso, wis cukup olehmu ibadah, wis marenono sak lakonono sak karepmu sebab awakmu pasti mlebu surga. Tiang alim ini senajan fasik, senajan seneng mendem, begitu digoda setan seperti itu, jawab Pak. Orang mungkin Gusti Allah iki ora iso ngomong kaya ngono. Kowe mesti setan, kowe mesti ngapusi aku. Maka lebih ada potensi selamatnya ketika ada terplesetnya sebab dia bagaimanapun adalah seorang yang alim. Juga termasuk tanda-tanda kiamat. Wa minha la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Bahwa termasuk tanda-tanda kiamat adalah seseorang berbangga-bangga dengan masjid-masjidnya. Nah, terus ngeten. Tanda kiamat niku para bapak ibu, tidak semua tanda kiamat itu jelek. Ada tanda kiamat yang bagus, kados niki. Masjid niku nggih, lek desaine nggih tambah sae. Tapi bagaimanapun saenya masjid niku juga akan jadi tanda kiamat. Ada tanda kiamat yang buruk seperti obatun juhalun. Ada tanda kiamat yang biasa-biasa mawon, yaitu nuzulul Isa. Oleh karena itu kiamat niku suatu hal yang pasti, suatu hal yang niscaya, yang mana setiap orang muslim niku disuwun untuk mengimani. Dan kita niki sanes tiang Yahudi, di mana tiang Yahudi niku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Tiang Yahudi niku karepe saged urip 1000 tahun. Sedangkan bagi kita orang muslim, hidup berapapun umurnya, hidup di kapanpun zamannya, selama kita niki estu dados tiang muslim niku pun cukup. Tidak perlu 1000 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kalau itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, niku sampun cukup. Maka termasuk tanda-tanda kiamat niku kadang perkara ni sae, tapi bagaimanapun jadi tanda kiamat. Contohnya niki la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Maksudnya bahwa ada zaman di mana seorang umat manusia, bahwa masyarakat itu bangga-banggaan, gengsi-gengsian dengan bangunan, dengan hiasan-hiasan masjidnya tanpa memperhatikan isi atau kualitas dari jamaahnya. Kalau kita mau lihat sejarah, zaman dulu masjidnya Nabi itu hanya terbuat, atapnya terbuat dari pelepah kurma, tiangnya dari batangnya pohon kurma, dan lantainya pun juga tidak ada keramiknya. Ini kok masjid zaman siang.
Kemudian ketika bolak-balik zaman tambah saya, tapi akhirnya pun saiki kathah masjid saya, tapi jamaah Boten boten Masya. kadang yo imam, yo adzan, yo qomat, yo wiridan dhewe, salaman dhewe ngeten. Niku kathah. Wes pas jite sepi, ternyata takmirnya sengketa. Wes takmire sengketa, masjidnya sepi, yo imam, yo makmum, yo muadzin, yo qomat. Sehingga hal seperti ini niku eman-eman betul. Bahwa masjid niku yang harus kita tingkatkan adalah kualitasnya. Pun ngoten masyarakat dicuek. Nek subuh niku tangi, krungu adzan niku tangi, berangkat masjid mek pengen delok sing adzan sapa. Walah iki sing adzan iki apik suarane. Sing kandel malih sing adzan mboten derek salat. Mari adzan tekan tugasnya adzan. Allahu akbar la ilaha illallah. Wis rampung tugasku ayo ngopi jare. Iki apa maneh nih? Niki wonten sin ten daerah Cukir, Rencang kula. Ya Allah. Ayo ngopi. Aku jare tugas adzan jare. Nggih pun kula kitun sak jamaah ae wong tugasnya adzan normale nggih sak jamaah. Pun mantun adzan, ayo budal. Gak jamaah dah. Wah, tugasku adzan duduk jamaah ya. Terus ayo budal ngopi ae jare. Wah, kacau iki. Sehingga niku termasuk, tapi bagaimanapun menghias masjid niku ada ikhtilaf. Wonten sing dawuh niku makruh, wonten sing dawuh mboten makruh. Sehingga hari ini masjid niku lek mboten disaeni, karena juga tidak menarik peminat untuk sholat di dalamnya. Termasuk di Jogja, niku masjid niku minimal pertama wonten dispensary, nomor kalih wonten loker penitipan barangi. Lek mantun sholat Jumat niku kathah tiyang sedekah sego. Terus mantun salaman niku rebutan sego kalih cah cilik. Niku masjid-masjid ten mriku. Dan rame selalu rame. Terus lek ten kadang nggih rame jamaah, kadang rame golek mangane. Wonten rencang kula budal Jumatan. Piye Jumatan gak? Oh, wegel aku ya. Wis gak sik wis ya. Tapi nitip segone ae ya jar. Jumatan mboten purun. Lah segone purun. Lah ngoten-ngoten niku ternyata jadi daya tarik tersendiri. Maka bagaimanapun masjid saya niku juga penting. Tetapi kualitas yang juga ditingkatkan itu juga penting. Tidak hanya bangunannya, tetapi juga jamaahnya. Kemudian termasuk tanda-tanda kiamat, qati'atur rahmi wa tahwinul amini wa timanul khain. Termasuk tanda-tanda kiamat yaitu mutusnya silaturahim, pengkhianatannya orang yang dipercaya dan dipercayanya orang yang berkhianat. Niki sering, Pak. Saniki kita ndek wingi delok napa niku kandidat-kandidat legislatif. Niku banyak diantaranya yang dulunya seorang narapidana koruptor, ternyata yo nyalon, yo kepilih meneh. Niku aneh doang. Banyak juga orang-orang yang ketika kampanye koyo iya, ternyata tengah jabatan terkena kasus korupsi. Maka hal seperti ini yang menuntut kebijakan kita, bahwa kita ini kedah selektif SU, termasuk khianatnya orang yang dipercaya atau dipercayanya orang yang dulu pernah berkhianat, itu termasuk zaman ini zaman sudah akhir. Lajeng termasuk tanda-tanda kiamat, intifahul ahillah wa ayyarul hilala qabalan bifathataini aisa'atan ma yatlu'u fa yuqalu lil lailataini. Termasuk tanda-tanda kiamat niku niki biasanya saya paham ahli falak nih. Hilal bulan niku lebih besar daripada biasanya. Hilal niku lah bulan baru niku. Bulan baru niku mestine alit. Nah, termasuk tanda-tanda akhir zaman itu hilal tanggal 1 itu seperti hilal tanggal 2. Dan terus lebih besar ukurannya.
Atau tiang ngarani tapi supermoon nggih sanes. Pokoke mestine niki hilal tanggal 2, tapi munculnya hilal tanggal 1. Termasuk dek wingi kita duka jenengan dek wingi suroan niku derek versi pundi. Pun kuwadeng tirakatan ternyata surone mundur. Tetapi termasuk hilal, dados hilal kali ru'yah niku memang dua metode yang berbeda. Kita di Nahdlatul Ulama tetap menggunakan metode hilal, melihat bulan langsung. Sedangkan juga banyak ulama yang sudah meninggalkan terus gaya metode hisab saja. Sehingga untuk penentuan tidak terjadi mundur seperti kemarin. Ibu-ibu wis masak, si bapak-bapak wis siap-siap pusaka, dilalah mundur suron. Termasuk tanda-tanda kiamat. Yadhabus salihunal awal fal awal wa taqqa husalatun ka husalatis syairi awit tamri. Termasuk tanda-tanda kiamat niku wafatnya orang-orang soleh secara bertahap, dan akhirnya tersisalah orang-orang wattaqqa jusalatun atau mriki dimaknani wattaqolan dadi keri apa jusalatun ampas kajusalati syairi awit tamri kaya ampase syair awit tamr. Nah, dados kula kinten panjenengan ingkang alumni niki angsal nggih kula sebut alumni sepuh ngoten nggih. Oh senior. Oh senior, sepuh mboten angsal terus. Sepuh mas sama sepuh perak. Nah, panjenengan yang dados alumni senior niku estu bersyukur sebab kasih menangi para yai, para masyayikh. Menangi kang pasti menangi nate menangi Gus Isom. Nate menangi sinten maneh? Yai Syamsuri nggih. Yai Sabari mboten nggih. Mbah Delan niku tasih menang. Dan jelas benten kualitasnya karena santri-santri sakit. Termasuk kula memang menangi kula lahir 99. Tah cilik. Terus jenengan anggap apa iki pil dajil ngoten lho. Saya ini jenengan anggap pil dajil niku pun cocok niku. Jenengan menangi kula. Lah kula sama-sama niku menangi nggih Yai Ishak. Gus Iso nggih kula tasik Walid. Yai Ishak niku ngaos kula tasik MTS. Padha ku ngaose niku wis akeh ngobrole daripada maknaine. Tapi maka sesungguhnya beruntunglah panjenengan semuanya tasih menangi dungane para yai, tasih menangi ilmune para masyayikh tebu ireng. Muga-muga niku dados bekal. Muga-muga dados jimat kita dalam berjuang di masyarakat. Sebab zaman semakin akhir ngene lek jenengan tasih menangi as-salihun, lah kados kula niki, kula terus niki kula beto Mas Wibi niki. Lan nggih taqwa jusalatun dados ampas-ampase mawon. Lah wong kados Kiai Taim niku diken badali Kiai Samsun mboten purun. Aduh Kiai, kula kok ilmune niru lungguhe tek lho gak kuat. Niru lungguhe Kiai Samsuri sing saged dangu kados-kados niku lho, mboten ngatasi. Kok malah bahas ilmu. Dados niku suatu hal yang begitu istimewa bagi kita semua. Yang terakhir mari kita lanjutkan tanya jawab mawon. Wa minha la taqumus sa'ah hatta yakuna az-zuhdu riwayatan wal wara'u tasannu'an. Tidaklah kiamat itu terjadi sehingga zuhud itu hanya sebuah cerita dan wirai itu hanya sebuah pura-pura. Pertama zuhud. Zuhud niku termasuk sikap ingkang estu-estu dipuji oleh Allah. Tapi zuhud yang sungguh-sungguh zuhud. Kemarin kula ngaos di Tebwireng kula jelaskan bahwa kita niki lek manani kitab, kalau ada lafaz ghaniyun, Indonesia sugih. Indonesia kan kaya. Lek mana Jawa niku sugih atau semugih. Semugih niku artosipun boten butuh. Sedangkan wonten kalimat fakirun niku kita maknani butuh.
Atau kalau dalam hari ini kita sebut orang fakir itu orang yang tidak punya harta. Barangkali ada pemahaman yang terbalik bahwa orang itu ghaniyun atau fakirun tidak dilihat dari berapa banyak uang yang dimiliki. Senajan duitnya gede, tapi kalau dia itu ghaniyun, semugih, tidak butuh, maka dia sesungguhnya adalah orang kaya. Pun lek hartanya banyak, kalaupun hartanya banyak tapi dia masih butuh sini sana, butuh ini dan itu, maka sesungguhnya dia masuk kategori fakirun, orang yang butuh. Mula kadang ada orang gajinya 50 juta, ini kok direwangi korupsi, Pak. Gaji pokok 50 juta, ini kok direwangi korupsi. Ditanya, sampean opo kok gajinya wis akeh cek korupsi? Jawabnya ngeten. Kebutuhan saya ini banyak. Istri saya itu bulanannya minimal 25 juta. Sekolahnya anak saya itu semuanya international school. Sebulan harus mengeluarkan SPP 5 juta. Sebab sekarang kita bandingkan ada orang desa. Alah, sebulan itu paling 5 yuto penghasilannya. Tapi bener guyang-guyu. Bener guyang-guyu, nggih guyon kalih tanggane, guyon kalih anak bojone. Dan juga tidak korupsi. Ketika ditanya, kok boten korupsi? Halah, 5 juta niku pun cukup damel kula. Maka kalau kita cek dari cerita ini, sesungguhnya siapa yang ghaniyun, siapa yang fakirun. Orang desa ini walaupun 5 juta tapi dia ghaniyun, semugih, terus orang butuh dan tidak butuh tambahan-tambahan yang lain sampai dibelan-belani korupsi. Tetapi orang yang gaji pokoknya 50 juta, nyatanya dia fakirun, orang yang butuh sampai dibelan-belani korupsi. Itu sebenarnya logika yang mungkin selama ini kita terbalik. Sehingga ada orang desa didatangi orang kota diiming-imingi, ayo cak, melok aku cak kerja neng Kuto. Lah terus kebetulan orang desa ini orangnya nelayan pokoknya kerjaannya gitu, berangkat ngelaut langsung betok iwak dimasak guyu-guyu kali anak bojo pun beres. Akhirnya dijak tiang Kuto, sampean kok sakno cak, ayo malah aku neng Kuto. Lapo? Yo kerja. Lah apa kok kerja? Ya kok kerja enggak duit. Lah apa kok kudu golek duit nang Kuto? Ya ben sampean duwe duit. Lah terus duwe duit ben sampean seneng. Halah caca, aku saiki lho wis seneng. Lah kok cek mau cek rekoso sik ben seneng. Maka sesungguhnya itu tadi, ghaniyun dan fakir jangan terbalik. Siapa yang merasa cukup dengan rezekinya hari ini, dialah ghaniyun. Siapa yang besar pun tapi merasa tidak cukup, dialah yang sesungguhnya fakir. Wal wara'u tasannu'an, dan wara' itu wira itu hanya sebatas pura-pura. Guayane merendah untuk meroket. Tapi ini lebih parah ya. Guayane niku, wah jangan mendekati zina. Itu buatan saya ternyata tengguri gak ada simpanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guayane ini haram ternyata nengguri ngelakon. Termasuk ini yang penyakitmu balik. Guanya ini ikhlas. Ikhlas. Kok untuk amplop nengguri pamit cek nang jeding. Kula ke jeding riyen. Guanya ini ngitip sih. Iki piro. Niku kata. Dados kula wonten kenal tiang. Niku ngeten. Saya itu punya hutang. Tetapi asalkan saya pegang lembaga ini, wonten SMP, wonten SMK, hutang saya pasti tertutup. Ketika diselidiki ternyata laporan bosnya bulet. Bos niku 120 juta lah, sekolah seguru-guruan paham ya. Wonten bos sekolah penggerak, ini kan kata bos. Niku bulet. Taten Jawi gawayane kita ini harus mencerdaskan bangsa. Tiwas sekolah aksal bos sudah menutupi utang. Niku mboten sah. Gawayane ikhlas tapi lek mboten diparingi ngersulan niku mboten sah. Dados memang kedah diniati berjuang bahwa rezeki kita niku sudahlah tidak akan tertukar. Kalau kita itu kinerjanya 10 juta,
tetapi gaji kita 5 juta. 5 juta yang lainnya akan diberikan oleh Allah dengan jalur yang lain. Tapi kalau kita gaji kita 10 juta, kita sajane males-malesan, maka bisa jadi 5 jutanya diambil oleh Allah dengan cara yang lain. Maka rezeki itu suatu hal yang sudah pasti, tapi tugas kita berikhtiar untuk menggapai rezeki tersebut. Maka termasuk wirai niku kula suwun estu supados kita niki betul-betul memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, apa yang kita berikan kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengisi perut, tapi kita sembrono, sembarang diparingaken sampai sing subhat atau buatan halal diberikan kepada keluarga-keluarga kita. Apalagi yang hamil, termasuk tirakatnya orang hamil itu berhati-hati dalam memberikan atau yang memberikan rezeki pada isi kandungannya. Sehingga wirai itu memang berat, sebab kadang suatu yang syubhat itu begitu menggoda. Tetapi wirai itu jangan hanya menjadi kepura-puraan kita. Kalau ikhlas ya betul-betul ikhlas, tidak hanya di mulut saja. Kalau memang berjuang ya betul-betul berjuang, tidak hanya tampaknya saja. Kalau tolabul halal, betul-betul tolabul halal, jangan hanya casingnya. Mungkin niki belum selesai pembahasan kita terkait tanda-tanda kiamat, tetapi kita cukupkan. Barangkali wonten pertanyaan dalam persilahkan. Lek boten-boten, nggih tambah saya. Mungkin ingkang teng Jawi bilih wonten sing dereng jelas atau boten jelas sama sekali niki mau. Yang Jawi aja pilihan HP ae. Kan ini kan tanda-tanda kiamat kan. Di mana kiamat menika wonten besar dan kecil dan itu sampun pasti kan ada. Dan tanda-tandanya pun yang sering kali disampaikan kan kiamat kubronya kan ya. Untuk tanda-tanda kematian itu pun napa sakit Masuk kategori kiamat. nggih napa sakit dipadosi ilmunya kan ada. Dan napa mawon niku kan mungkin menawi enten sing karena gerah kan. Tapi kan enten sing boten gerah kan Mas. Sakit kan sakit. Karena ada kematian karena sakit. Ada kematian kan malah seger-seger begel boten enten napa-napa moro-moro geblak boten enten kan boten. Sedangkan niku kan seharusnya boten tanda-tanda kan boten. Niku kajeng lima kali Guys. Sembilan. Tentang ikhlas niku wau. Saniki kata sing semua gak butuh ikhlas yang penting akeh. Nyumbang kok sing penting nyumbang sing akeh kan. Lha pripun Gus? Ngapunten. Niku berarti tanda-tanda kiamat sing sugro. Napa kubro? Sugro. Terus kita bicara tentang kiamat. Zaman siyen Nabi niku nate salat maos al-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mireng niku wonten tiyang Bedui, wonten tiyang desa Arab niku keweden. Mbok kiamat medeni ngono. Akhire pas mantun tangleten Nabi. Ya Nabi, mata saah. Kiamat niku kapan? Medeni ngoten lho. Kiamat niku kapan? Lah Nabi niku termasuk boten remen nakoki kiamat niku kapan. Maka Nabi dengan cetus menjawab, ma'adatta laha. Kowe takut-takut kiamat kapan? Wis nyiapne apa terus Nabi. Maka Badui tadi jawab, ma'adatu katsiran minas salati wala shaumi wala shadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Nabi lek nyiapne salat sing kathah. Kula nggih salat namung wajib-wajibe mawon. Lek nyiapne poso sing kathah, kula poso nggih namung Ramadan mawon. Lek nyiapne sedekah sing kathah, wong kula niki bagian nampa sedekah, sanes maringi sedekah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi Nabi kula niki remen cinta Allah dan Rasulnya. Nabi yang awalnya cetus lunak lah. Langsung dawuh
almar'u ma'aman ahad. Ya wis, lek ngono sok ben tiyang sapa wong iku bakal dikumpulne kalih sing didemen. Nomor kalih, tanda-tanda seorang yang kiamat sughra. Termasuk kiamat sughra itu kematian. Itu memang suatu hal yang napa nggih rahasia. Tetapi apa betul rahasia itu? Sebab Al-Ghazali itu termasuk orang yang sudah bersiap-siap atas kematiannya. Bahkan Al-Ghazali sampai napa ngontak adiknya. Aku tolong tupokno kain kafan. Adik, netep kain kafan. Iya, aku wis gak suwi meneh. Bahkan Al-Ghazali itu pun cemempak, pun suci-suci piyambak, pun nyuceni awake piyambak, pun cemempak piyambak, pun siap-siap kain kafan piyambak. Karena Al-Ghazali tahu bahwa koyoke wis cidak. Nomor 2, termasuk dulu ketika ceritanya Gus Isom. Gus Isom itu wafat di rumah sakit di Surabaya. Wonten sing nderekne niku sakniki wonten lare. Asmane Saidi. Sekian derek Al-Masruriyah. Niku Gus Isom tak dereng kapundhut. Niku pun siap-siap. Aku tak wudu sik, pun wudu riyen. Manten wudu sikatan riyen. Wonten sikatan sendal ngeten ten wingi Saidi niki diken ngurut. Tapi sak dereng niku matur. Didi, ning ngarep ana tamu, kok kono mlebu. Dibuka nih mboten wonten sinten-sinten. Mboten wonten sinten-sinten nih Gus. Halah wis gak apa-apa, bukakne kon mlebu. Akhire Gus Isom niku kalih niki matur. Aku plurutet kok ngisor. Saking napa niki? Bengkekan bongkokan niki diplurut ngeten. Mantun niku mboten dangu. Blek. Lah sing santri niki mau bingung. Niki Gus iki keturun apa tah pegel? Dirantosi 10 menit kok mboten gerak. Gus ternyata niki pun mboten wonten. Sehingga untuk mengetahui ajal niku sampun dekat atau pripun niku lek monggo kula lho nggih, lek ningali cerita-cerita niku butuh basirah yang tajam, butuh hati yang tajam. Kalau ada tanda-tandanya mestine wonten. Tapi kadang ada yang paham, ada yang saged mencerna, ada yang terus bablas. Lah, untuk mengetahui itu butuh basirah yang tajam. Jika termasuk dulu Kiai sinten Ma'sum Ali, ini enggak ada apa nggih? Durus Falakiyah. Ini ada 3 jilid. Yang boleh dibaca itu hanya jilid 1. Karena jilid kedua, jilid ketiga niku tidak untuk konsumsi publik. Termasuk jilid 2, 3 niku saged ningali kapan napa niku daun itu akan jatuh, saged diitu. Tapi saya ngelakukan ekstrim malih, kapan tanda-tanda orang itu sudah mendekati. Sehingga dulu termasuk Kiai Kikin, Gus Kikin niku terusé nate maos. Termasuk tanda-tandane wong ngene-ngene niku ngeten. Termasuk tandane wong wis cicik niku alamate ngeten. Mari maos ningali tiyang kok padha. Lah niku sing marai bahaya. Terus akhirnya 2 jilid niku dibakar, hari ini tidak ada yang tahu. Meskipun kalau tanda-tandanya wonten, tetapi kalau untuk kita pribadi, saya kira butuh basirah, butuh peningale ati sing tajem, sehingga kita niki saged ngati-ngati, ugi saged siap-siap. Nomor kalih napa? 3. Nomor Pertanyaan kedua. kalih ikhlas. Nah, ikhlas niku nggih sakjane lek hitung-hitungan, urusan penting akeh. Urusan ikhlas, urusan guru. Sebab apa? Kadang ikhlas itu perlu dipaksakan. Sebab ikhlas itu perlu dipaksakan. Lek ngenteni ikhlas, malah mboten sedekah. Tapi lek ngenteni lek mboten sedekah malah mboten ngamal-ngamal. Tetapi kualitas antara ikhlas dan tidak ikhlas itu berbeda. Bahwa guru-guru kita itu
dulu mboten bayaran. Bayarannya gede tapi muridnya hebat-hebat. Itu karena ikhlas. Beda orang yang rodiyatin mardiyah dengan orang yang memang menganggap mengajar itu betul-betul profesi, tidak ada unsur pengabdiannya, itu betul-betul berbeda. Orang yang mengajar karena betul-betul ikhlas, kualitasnya berbeda. Walaupun secara kuantitas ya jelas saya juga termasuk orang yang memperjuangkan supaya gaji guru itu layak. Sedih Pak, ningali gaji guru niku saulang petangan tuh saya lah, tolong dino amblas, urip nu kedae saulan lek hitungan bulanan 30 hari. Maka sesungguhnya saya misalkan ada sekolah, saya selalu berusaha mengupayakan supaya guru itu ikhlas. Guru saya minta ikhlas, tapi saya tuntut diri saya untuk bagaimana menggaji guru dengan layak. Kalau itu dalam konteks sumbangan, maka jelas berbeda sumbangan yang ikhlas dan tidak ikhlas dalam keterkaitan lembaga misalkan. Termasuk dulu banyak pondok-pondok yang tidak mau menerima sumbangan-sumbangan yang sifatnya butuh timbal balik. Dulu saya misalkan saya mondok di Lirboyo. Lirboyo dulu pernah dapat bantuan listrik dari pemerintah zaman Orde Baru dengan syarat demikian. Lalu saat itu Yai Mahrus bilang begini, saya mau menerima bantuan tapi tanpa syarat. Suatu hari pemerintah nagih, wis tak kei listrik kok gak gelem manut. Kata Yai Mahrus, cukup listriknya, aku gak butuh listrik, daripada dapat listrik tapi harus dengan terms and condition. Maka ikhlas atau tidaknya sebuah jariah itu memang butuhnya kathah, jelas butuh kathah. Tapi jangan-jangan ikhlas atau tidak itu akan berdampak pada kualitas dari kegiatan yang ada di dalamnya. Sehingga boten jarang pondok niku elek, wis apapun boten layak tapi ternyata berhasil menghasilkan santri-santri yang berkualitas. Selain keikhlasan dari guru dan juga yang tidak kalah penting kualitas dari kontributor yang ada di dalam. Banyak hari ini pejabat duwe kathah nggih mugi-mugi sedaya halal lajeng punya lembaga. Tapi bagaimanapun beda dengan lembaga yang betul-betul dikembangkan dari orang-orang yang ikhlas. Mula kita ini termasuk dalam memondokkan anak, saya kira kita hindari betul-betul untuk tidak bayar. Jangan minta dispensasi nol. Saya itu pernah dapat cerita di pondok di Tulungagung kan. Itu melarang wali santrinya untuk 0%. Kalau memang minta dispensasi, bayar sak mampumu. Misal sahriyah mulanya 1 juta. Kalau minta dispensasi jangan minta 0 rupiah. Kalau mampunya 5.000, ya 5.000 itu dibayarkan dari 1 juta. Kok mampunya 20.000, ya 20.000 itu dibayarkan. Kok mampunya 100.000, ya 100.000 itu dibayarkan. Sebab beda anak yang dipondokkan dengan ragat dengan yang dipondokkan wis tak titipno kula lek saged niki dinolkan nggih, niku beda. Anak yang diperjuangkan betul untuk mondok dengan yang dicari-carikan dispensasi itu berbeda. Maka termasuk ada yang unik lagi di wingi kula ngisi ten Lumajang. Di Lumajang itu ada metode amsilati. Dites, angkatan pertama semua harus beli kitab. Beli dengan bayar sendiri. Ini udah terus saya. Angkatan kedua setengah dibelikan, setengah beli sendiri. Ini beten. Sing beli sendiri dados saya, sing boten saya. Angkatan ketiga semuanya digratiskan, malah boten wonten sing dados. Akhirnya angkatan keempat kabeh kongkon bayar. Karena apa? Beda. Suatu hal yang diupayakan betul-betul dengan yang ditirakati betul-betul dengan yang tidak. Ini kok akhirnya kualitasnya pun berbeda. Semekatan. Barangkali wonten malih napa sampun kita cekapaken. Wah, Lesu kados iki. kita mikir situ ya. Nggih.
Iku lho mikir situ. Sing jaba iku mlebu aja ngangge-ngangge. Tadi ada pembahasan kalau di jalan jamri itu harus sabar seperti halnya memegang bara api. Nah itu sabar, tipsnya biar sabar. Jadi karena kan Jadi pertanyaannya. misalnya seperti panasnya memegang bara api. Jadi tips untuk sabar agar lebih memperkuat mungkin. Yang kedua tadi ada mungkin zuhud yang seperti yang diangan-angan atau wirai yang akan dibuat-buat gitu. Jadi yang mungkin agar bisa merefleksikan ketika di kehidupan sehari-hari itu bisa dikasih tipsnya. Terima kasih itu. Oke, yang pertama terkait sabar. Sien kula nate ngaji, ketika ngaji di Gus Baha itu kami mengkaji tafsirnya Syekh Nawawi Banten, Maraf Labid. Terus Syekh Nawawi menafsiri suatu ayat Quran, apa ya ayatnya? Kalau tidak salah, tapi saya karena bukan hafid ya. Apa ya maksudnya? Isbiru ala masyaqqatin. Ai masyaqqatil istidlal itu loh. Oke. Jadi gini, dalam ayat Quran itu, tapi mohon tidak mengatakan yang saya utarakan ini Quran gitu, karena saya lupa redaksinya. Ada aukamakila isbiru ala masyaqqati. Sabarlah atas suatu masyaqqah. Masyaqqah ini berbeda-beda. Bagi seorang yang cendekiawan, masyaqqah itu ya mencari dalil, mencari solusi permasalahan itu masyaqqah. Bagi seorang ekonomi, masyaqqah itu ya memecahkan masalah ekonomi. Bagi seorang nelayan, masyaqqah itu ya bagaimana supaya mendapat ikan. Maka sesungguhnya kadar masyaqqah setiap orang itu berbeda-beda. Maka untuk sabar, ketahuilah posisi kita itu ada di mana dan tugas kita apa, yaitulah yang kita sadari. Nah, kalau dalam bahasa Belgia ada ungkapan dalam bahasa Belgia lakon nih, ini karo bahasa Bliga lakon nih kenengi jalan nih. Apa yang jadi kerjaan kita yaitu kita kerjakan, apa yang jadi tempat kita yaitu kita tempati, apa yang jadi jalan kita itu kita jalan. Bahasa Belgianya seperti itu kurang lebih. Benina. Itu juga penting. Jangan tertukar makanya. Yang tertukar korek saja. Cukup korek yang tertukar. Kalau bini jangan tertukar. Termasuk yang kedua, bagaimana zuhud dan wirai. Kalau tidak ingin disalahpahami bahwa orang muslim itu harus zuhud dalam arti tidak boleh kaya. Kaya itu boleh dan sangat dianjurkan, tetapi kaya itu juga harus barengi zuhud. Nah, dalam Ihya, Imam Ghazali mengatakan warok suzuhdi as-sakho, bahwa puncak dari zuhud itu luman. Maka sesuai dengan yang tadi, orang yang ghaniyun, yang semugih tidak butuh itu tidak akan menahan hartanya. Ada orang minta diberi, ada orang butuh dikasih. Karena puncak dari zuhud itu as-sakho, yaitu loman. Bukan berarti zuhud itu harus hidup nelongso. Aku tak nelongso aja, saya tidak mau kerja nanti saya kedunyan, bukan. Suhud ini suhud. Zuhud itu ya itu tadi, kaya itu sangat dianjurkan, tetapi bukan kaya yang pelit, tapi kaya yang sakho, yang loman. Yang kedua, wal wara'u tasonnu'an. Jangan sampai wirai kita hanya sebatas
pura-pura. Bahwa kita ini ittaqillaha fisirri wal alaniyah. Baik dalam keadaan sendiri maupun rame-rame, kita harus tetap dalam keadaan takut kepada Allah. Jangan ketika sedang rame-rame begini, jangan pacaran. Ketika sendirian, piye kabare beb? Waduh. Pas rame-rame bilang tidak boleh pacaran, pas sendiri malah video callan itu ya. Tidak boleh. Maka ya ittaqillah fisirri wal alaniyah. Entah sedang beramai-ramai, entah sedang sendirian di kamar sendiri seorang diri. Ya itu sing lanang-lanang bahaya biasa deh. Wes kamar dhewe, kamar mandi dalam itu bahaya bagi laki-laki. Maka harus ittaqillah fisirri wal alaniyah. Jangan ittaqillah fil alaniyah saja. Jangan takwa pada Allah dalam keadaan rame-rame saja karena pencitraan saja. Baik fisirri pun kita juga harus tetap bertakwa kepada Allah. Mungkin ngoten kayaknya yang luar ini pun kuat. Konsumsi. Ikhlas. Dalam Ikhlas. ngilas-ngilas. Karena ikhlas itu diam. Kalau bersuara iklan. Oh. Dados ngoten nggih. Pun cekap? Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim.